Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan edisi Fiqhun Nasihah. Semoga insyaallah dalam bulan Ramadan ini kita mempelajari bagaimana nasihat bisa disampaikan, yang tentunya kita juga yakin bahwa insya Allah para pemirsa Al-Bina TV sudah banyak yang lebih memiliki ilmu dan pengalaman tentang bagaimana nasihat itu disampaikan. Ini hanya bagian dari keikutsertaan kami secara khusus Al-Bina TV untuk memberikan juga sedikit bagian membersamai, mengikuti para ulama bagaimana nasihat itu bisa disampaikan. Para pemirsa TV Al-Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin disampaikan tentang apa yang menjadi pondasi bagaimana nasihat itu disampaikan. Yang pertama tentang al-ilmu. Kemudian yang kedua tentang al-wara' atau al-wari'. Wara' adalah kehati-hatian. Bagaimana seseorang bisa berhati-hati dalam menyampaikan apa yang menjadi nasihatnya. Bahwa sesungguhnya nasihat harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar tulus, harus objektif, harus diiringi dengan dorongan dan motivasi sebagaimana inti daripada nasihat itu sendiri, yaitu adalah iradatu al-khair lil ghair. Bahwa kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Bahwa kebaikan yang kita ajak ataupun keburukan yang kita ingatkan itu salah satu poinnya kita menjadi orang yang paling terdepan. Kita menjadi contoh dalam kebaikan yang kita seru bahwa kita adalah orang yang memang melaksanakan kebaikan tersebut. Kita menjadi orang yang gemar melakukan kebaikan tersebut dan kita sudah terbiasa melakukan kebaikan tersebut. Sehingga orang lain pun melihat bahwa kita menjadi contoh yang nyata dan real tentang kebaikan yang kita ajak karena kita sudah terbiasa melakukannya. Kemudian bahwa sesungguhnya kita juga mengingatkan tentang hal yang mungkar untuk kita tidak lakoni. Karena memang kita juga terbiasa yang mungkar itu kita jauhi, kita hindari, kita tinggalkan. Dan kita punya garis pemisah tentang hak dan yang batil. Sehingga kita tidak terjerumus untuk melakukan yang mungkar tersebut. Ini sedikit pengertian tentang wara' yang dimaksud bahwa kita dalam berdakwah mengajak orang lain, maka kita mulai mengajak dan berdakwah dengan apa yang sudah kita tahu ilmunya, kemudian kita mengajak orang lain kepada kebaikan tersebut. Kalau saja para ulama mengikhtisarkan sebahagian dari tafsir dari surat Al-Asr, yaitu bagaimana kita harus punya ilmu di dalam berdakwah. Kemudian kita harus mengamalkan apa yang menjadi dakwah kita dari ilmu yang kita ketahui tersebut. Kemudian bahwa kita sabar ya dalam mengajak orang, ya. Sabar dalam mengajak orang untuk melaksanakan hal yang baik. Jadi kita tahu ilmunya, kemudian kita yang kedua mengamalkan ilmu tersebut, kita berdakwah, kita mengamalkan apa yang menjadi dakwah kita, kemudian kita bersabar dalam melaksanakan apa yang menjadi ilmu, ya, karena apa yang menjadi amalan itu butuh kesabaran, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastabir fi ibadatik." Kita disuruh sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ibadah itu harus sabar. Ya, ibadah itu harus sabar. Ya. Sabar di dalam melaksanakannya, sabar kemudian di dalam
memahami apa yang menjadi tantangannya. Ya. Kalau tidak sabar, maka kita tidak mungkin bisa saum Ramadan. Kalau tidak sabar, kita tidak mungkin bisa membaca Al-Quran. Ya, ayat demi ayat, surat demi surat, lembaran demi lembaran, hizb demi hizb, juz demi juz, kemudian sampai akhirnya khatam. Ya. Kalau tidak sabar, bagaimana kita bisa duduk? Ya. Setelah sholat fajar, menunggu kemudian syuruknya matahari. Ya. Kemudian kita melaksanakan sholat syuruk. Kalau kita tidak sabar, ya bagaimana kita akan berinfak? Ya, sebab itu harus ada pertarungan tersendiri, ya, dan lain-lain halnya. Maka pengertian al-wara' yang dimaksud adalah salah satunya bagaimana kita dengan apa yang menjadi ilmu kita amalkan. Ya, dengan apa yang menjadi ilmu kita amalkan. Kita tahu bahwa ini yang baik, ya dari yang baik ini kita lakukan. Wala tahqiranna minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau rendahkan, remehkan hal-hal yang baik, ya. Dalam bentuk apapun, sekecil apapun, ya. Walaupun misalnya hanya bermanis muka, ya, berseri-seri saat bertemu dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga, dengan siapapun juga, ya, biwajhin talq. Wajah kita adalah wajah yang riang, wajah yang sumringah, wajah yang berseri-seri, itu sudah merupakan bagian daripada sedekah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala, ya, dari apa yang dia tunjukkan kepada orang tersebut. Jadi kita mulai, ya, ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Jaga api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Kita belajar berinfak. Tidak usah nunggu kaya dulu. Tidak usah kita nunggu bahwa kita punya rumah dulu. Bahwa tidak usah kita nunggu bahwa berinfak itu bahwa kita selesaikan semua kewajiban kita dulu. Di sela-sela itu pun kita laksanakan kebaikan. Ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Kadang satu waktu bahwa sesungguhnya nilai dari apa yang kita lakukan bukan dari kuantitasnya, tapi dari kualitas, dari keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, oleh karenanya, maka al-wara' yang pertama adalah bagaimana kita mengamalkan apa yang menjadi ilmu kita. Kita sudah tahu, kita lakukan. Ya. Kita sudah tahu, kita lakukan. Sehingga dari sini kita tahu, ya, kira-kira kalau orang malas melakukan satu kebaikan, kalau orang misalnya tidak tertarik melakukan satu kebaikan, atau kalau orang misalnya menolak dari kebaikan, itu bisa kita pelajari saat kita menjadi orang yang paling pertama, ya, melakukan kebaikan tersebut. Ya, mulai dari kita misalnya ingin mengetahui dalilnya, ya, itu juga bagian dari waraknya kita. Dalilnya adalah dalil hadis yang sahih, ya, jelas ayat Al-Qur'annya, jelas hadisnya hadis yang sahih, ya, dan pemahamannya adalah benar. Setelah itu kita amalkan. Ya, setelah begitu kita amalkan untuk kita sendiri, ya, bagaimana apa yang menjadi kebaikan itu kemudian kita lakukan. Nah, dari situ kita seolah berbicara, ya, kepada orang lain itu sebagaimana kita berbicara terhadap diri sendiri. Ya, bagaimana kita merasakan beratnya bangun untuk sholat tahajud misalnya. Ya, kemudian di sela kita melaksanakan itu, ya, kemudian kita tahu beberapa kiat, ya. Beberapa kiat bagaimana sholat tahajud itu bisa ringan ketika kita bangunnya misalnya. Ya. Jadi wara' itu salah satunya adalah bagaimana kita mengamalkan apa yang sudah menjadi ilmu yang kita miliki. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, ini kan ancaman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan apa yang menjadi ilmunya. Ya, kabura maqtan, terlalu besar dosanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Antaqulu ma la taf'alun. Kamu mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan. Ya. Bahkan di antara ciri, ya, ciri Yahudi itu, ya, mathlul himar, kamathlil himar yahmilu asfara. Ya. Sebagaimana himar, keledai, di atasnya banyak kitab. Tidak pernah dilakukan apa yang menjadi ilmu. Ya. Oleh karenanya maka al-wara' itu diantaranya semua orang yang sudah terjun di dunia dakwah, mau terjun di dunia dakwah, telah memposisikan dirinya sebagai an-nasi,
ya ad-da'i, al-ustad, al-mudarris, al-muballigh, al-khatib, semua. Ya. Maka kita harus melakukan apa yang menjadi konsekuensi daripada ilmu tersebut. Ya. Ilmu itu adalah harus diamalkan. Yang pertama untuk diri kitanya sendiri. Ya. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, salah satunya adalah diriwayatkan dari sahabat Usamah bin Zaid dengan panjang sebelumnya. Saya potong untuk pada poinnya. Ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu an menyampaikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaiqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himar birriha fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Hadisnya ya agak panjang ya. Kita sebutkan bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumul qiyamah ada seseorang didatangkan kemudian dilemparkan ke api neraka. Ya. Kemudian terburai usus perutnya. Ya. Kemudian ususnya itu menjadi tali di mana si orang tersebut berputar. Ya. Talinya adalah ususnya. Sebagaimana keledai ya berputar di talinya, di tempat di mana dia diikat. Ya. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Kemudian penduduk neraka mengelilingi orang tersebut. Ya fulan, ya. Kata penduduk neraka, ya fulan, wahai fulan. Ya, malaka. Kenapa kamu ada di sini kan gitu? Kenapa kamu ada di neraka di sini? Malak. Kenapa? Ya. Oleh karena ini adalah satu introspeksi untuk kita semua agar kita senantiasa berhati-hati. Ya fulan, malaka. Ya. Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kami mengenal engkau di dunia itu ada orang yang senantiasa menyuruh ya berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Ya. Malaka alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah kami mengenali engkau di atas mimbar? Bukankah kami mengenali engkau ya di media sosial barangkali bahasanya sekarang? Ya, bahwa engkau ada orang yang paling terkenal, paling tahu ya, senantiasa menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar. Faqala, orang ini mengatakan, bala, ya, saya adalah seperti itu. Amuru bil ma'ruf walam atih wala atih. Benar, saya menyuruh orang berbuat baik, tapi apa yang saya ajak tidak pernah saya lakukan dari kebaikan tersebut. Wa anha 'anil munkar wa atih. Sebaliknya, saya melarang orang lain berbuat mungkar, tetapi saya melakukannya. Ini hadis menjadi potret yang harus kita taruh di depan kita semuanya untuk kita wara' kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa berat memang tanggung jawab orang yang memberikan nasihat. Ya. Karena tanggung jawab itu yang pertama dituntut ya dari dirinya sendiri. Bagaimana dia harus hati-hati dengan apa yang dia katakan. Ya. Tidak mungkin peribahasa ini tidak seperti atau tidak sepenuhnya ya mewakili tadi ya, tapi kata orang Indonesia ya, guru kencing berdiri ya, maka murid kencing berlari. Ya. Satu pepatah bahwa bisa dikatakan kebaikan itu terhalang oleh orang yang mengajaknya. Kebaikan bisa terhalang oleh orang yang mengajaknya. Justru karena orang yang mengajaknya sendiri tidak menampilkan apa yang dia ajak. Tidak kelihatan ya bagaimana dia hadir di masjid. Tidak kelihatan bagaimana dia hadir di tengah-tengah umat. Tidak terdengar bagaimana dia mendengar keluhan-keluhan umat untuk kemudian mencari solusinya. Tidak terlihat ketika umat dalam kesulitan dan dalam kesusahan, ya. Tidak pernah nampak ya di tengah apapun yang menjadi problem umat kemudian dia hadir. Ya. Maka harus hati-hati kita semua ya untuk bersikap wara'. Salah satunya wara' itu sebagaimana disampaikan tadi adalah bahwa kita harus terbiasa melakukan apa yang menjadi ajakan
apa yang menjadi ilmu, apa yang menjadi dakwah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terdepan. Ya, semua apapun dari dakwah beliau melakukannya. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, ya, bagaimana akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Sebagian ulama mengatakan kana khuluquhu al-Quran, maksudnya tidak ada bagian dari kebaikan yang disebut dalam Al-Quran kecuali Rasul sudah melakukannya. Apapun, jihadnya, infaknya, hajinya, umrohnya, ya, kemudian membantu orang yang lemah, fuqara, masakin, ya, dakwahnya, semua kebaikan yang ada dalam Al-Quran tidak pernah, tidak ada satupun yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut saja ayat apa yang ada dalam Al-Quran, ya, dari kebaikan, maka kebaikan itu adalah semuanya dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ibadahnya, ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, yang bisa sholat sepanjang malam tidak ada kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya pula. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Ya. Bagi umatnya tahajud adalah sunnah. Bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada tambahan dari wajib yang ada. Ya. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Semuanya dilakukan. Infaknya tidak ada yang melebihi, ya, siapapun dari umat ini dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun. Ya. Kesabarannya tidak ada yang paling sabar dalam hal apapun kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Anas ibn Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Ya. Saya melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. 10 tahun durasi yang sangat panjang sekali, 10 tahun. Tapi kata Anas ibn Malik, tidak pernah satu hari pun, satu saat pun, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mencela saya, lima fa'alta kadza wa lima lam taf'al kadza. Kenapa kamu tidak lakukan ini? Kenapa kamu lakukan ini? Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian menyudut-nyudutkan saya, mengata-ngatai saya, apalagi kemudian memukul, sama sekali tidak. Ya. Nah, ini adalah contoh di depan kita bagaimana kita harus menjadi orang yang paling tahu dengan apa yang kita ajak. Ya. Ini pun bermakna bukan bahwa sesungguhnya kita tidak boleh membicarakan apa yang belum kita lakukan. Ya. Secara ilmu kita sampaikan. Itu adalah amanah ilmiah kita sampaikan. Ya. Tidak boleh tidak. Jadi jangan juga menjadi alasan kenapa kamu tidak berdakwah. Ya, karena saya belum bisa. Ya. Ya. Artinya misalnya ketika seseorang katakanlah belum berjihad misalnya, ya. Lalu dia tidak mau menjelaskan tentang ayat-ayat jihad. Ya, kenapa? Saya belum pernah jihad. Tidak harus seperti itu. Ya, dalam konteks yang lain amanah ilmiah disampaikan. Kenapa kamu misalnya tidak melakukan ini? Ya karena saya belum. Ya. Karena dia belum haji, kemudian dia tidak mengajak orang untuk berhaji. Ya salah. Ya, ajaklah manusia untuk beribadah. Ya, ya. Nah, kemudian ada sedikit tambahan dari para ulama tentang al-wara' itu sendiri, ya, sehingga setiap orang tidak termaafkan kalau tidak menyampaikan, ya, karena konteksnya adalah wajib. Hal-hal yang wajib harus disampaikan sama kita. Ya, katakan bahwa misalnya seseorang dikategorikan secara ilmu adalah luas, ya, tetapi secara ma'isyah sempit, ya, sehingga belum pernah beliau dikategorikan sebagai muzaki, orang yang kemudian terkategorikan ahlu zakat yang harus mengeluarkan zakat. Ya. Tidak kemudian berarti bahwa dia, ya saya belum kategorinya muzaki kan itu. Bahkan saya mustahik, saya tidak bisa menjelaskan tentang masalah zakat karena belum pernah melaksanakan, tidak dalam konteks itu. Ya. Nah, kembali kepada poin tentang al-wara', ya, kita garis bawahi sekali lagi bahwa salah satu pengertian al-wara' adalah kita berdakwah dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita harus mengamalkan apa yang menjadi ilmu kita. Sehingga teriring kata-kata kita dengan persaksian yang nyata, ya,
bahwa kita adalah orang yang juga melaksanakannya. Sulit dibayangkan bahwa nilai dakwah itu seperti bahasa-bahasa syair, ya syair. Makanya di dalam Al-Quran dicela tentang orang-orang yang dikategorikan sebagai syu'ara, ya. Kenapa? Karena mereka itu mengatakan apa yang tidak pernah mereka lakukan. Kebanyakannya seperti itu. Jadi hanya berindah-indah di dalam kata saja. Tapi di dalam real amal soleh nyatanya tidak pernah kelihatan. Para pemirsa Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin al-wara' ada di semua medan. Ya, di rumah untuk ayah dan ibu. Ya. Di pesantren, di sekolah untuk guru dan ustadz. Di masyarakat untuk tokoh-tokoh yang ada dan menjadi panutan di masyarakat. Ya. Untuk para pemimpin, ya semuanya masuk dalam konteks bahwa kita harus al-wara'. Ini adalah untuk mendorong kita agar kebaikan-kebaikan itu semakin banyak. Karena dengan itu kita termotivasi bahwa sebelum apapun kita menjadi orang yang paling tahu dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita dakwahkan dan apa yang kita ajak kepada orang tersebut atau kita cegah dari hal yang mungkar. Para pemirsa Al-Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya kebersamaan kita sebelum menjelang berbuka puasa pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.